Kaum ulama yang memfatwakan melarang memakai akal pikiran dalam beragama dan dalam menelaah Quran, maka orang yang kederau hana lebih daripada binatang. Dan jika Tuhan dan Rasul dan Nabi menzalimi manusia yang memakai akal pikiran dalam memahami Quran, maka Tuhan dan Nabi-Nya yang kederau pih hana lebih daripada binatang, malah lebih rendah daripada hewan ternak. Dalam kesempatan kali ini akan dapat pengertian surah Al-A'raf ayat 170 kurang. Jadi dalam ayat 170 kurangnya nak menyangkut tentang keutamaan memakai akal pikiran. Keutamaan tak pakai ulai kita selaku manusia. Keutamaan memberdayakan daya nalar. Nah, nyan inti menyahana tak pakai ulai maka menurut ayat 170 kurungnya dari surah Al-A'raf digambarkan ayatnya menggambarkan manusianya lagi binatang ternak. Ya, malah lebih rendah derajat dari binatang. Nah, bagi lun pribadi ayat 170 kurungnya cukup penting dalam mudik. Karena dengan kekuatan tak termikir tentang sebuah masalah yang cukup kompleks, yang cukup rumit, maka dengan tak termikirnya gedanya tak tepat selubuluk sebuah perkara. Ya. Dengan tak termikir gedanya manusianya bisa meningkatkan pencerahan kepada pembaharuan yang tak minta. Ya. Oleh yang lain dengan tak termikirnya udip gedanya berubah. Ya, hana mampu tak robah pola fikir, hana tak mengerti, hana tak pakai akal pikiran dan hana tak robah pola fikir, maka udip drotanya pi ham berubah. Dia semayang, dia puasa, dia baca Yasin pulang di malam bunga. Yang katakan hana tak robah pola fikir, hana berubah nasib kitanya udip. Jadi menyangkut dengan ayat 170 kurangnya dari surah Al-A'raf mengenai dan membicarakan perkara pentinggi penggunaan akal pikiran, cukup cocok bagi lun. Cukup cocok. Ya. Jadi dalam kesempatannya ingin lun berdebat. Karena orang salah dia mengerti tentang tulisan lun. Ya, kan tulisan lun yang kalun bagi dalam pada pemuruknya karena nalung tulis jikalau. Ya, di yugi nalung tulis jikalau, nalung pegot heboh tahap di sini. Jadi kalinya akan lun berdebat lun jelaskan pakan lun tulis jikalau. Karena dalam masyarakat yang dimufhumkan untuk pakai akal pikiran. Kebalikan. Ya, yang katakan dari guru-guru agama, dari ulama-ulama mandum, dari termasuk dari perguruan tinggi agama, dari pesantren-pesantren yang katakan letat tadingo umum ji yang dimufhum kebalikan sebalik ji. Dalam beragama atau dalam menekuni pemahaman satu bacaan dari Qurannya baik pakai akal pikiran. Ya, pakai percaya Buddha. Jadi ya sedot dongeng-dongeng yang tulis dari hadis, ya sedot konspirasi-konspirasi teori yang dipegang oleh ulama untuk dari cerita-cerita dari kitab penafsir lagi tentang penafsir-penafsir kitab yang diakui oleh umat menanti nanti ya ikut ceramah-ceramah ulama yang memang hanya berdebat duduk perkara sebuah pernyataan mudah-mudahan yang kian pakai percaya Buddha.
Sehingga masyarakat terbawa dengan hana pakai akal dalam menekuni apa yang dibaca, termasuk dalam melakukan satu bentuk-bentuk ibadah ritual. Ya. Maka jika pegat, jikalau dalam pernyataan lun nalai tahap akan lun berdepatnya, apa yang lun maksud. Yang pertama lun pegat, jikalau Tuhannya larang manusia untuk pakai akal fikiran, maka Tuhan kedrawanya sesungguhnya hana lebih daripada binatang dan hana lebih tinggi derajat daripada binatang. Nah, nyo ke Tuhan kedrawanya. Jikalau menyenyan yang giu oleh Tuhan, maka Tuhan yang tanutnya sesungguhnya hana lebih daripada binatang, malah lebih rendah daripada binatang. Menyenyan perintah Tuhan, menyenyan yang dimengerti oleh umat. Katanya yang takalan. Yang takalan. Kemudian tahap yang kedua, nalum pegak hinan. Jika Nabi dan Rasul menyerukan umat baik pakai akal, baik pakai logika roh tu, logika alam, maka di Nabi yang kedua sesungguhnya hana lebih daripada binatang dan hana lebih tinggi derajat daripada binatang, malah lebih buruk. Ya. Kemudian lumpugot pernyataan berikutnya. Jika kaum ulama, tokoh agama, tengku-tengku, tengku didayah, tengku pesantren, profesor-profesor di universitas keagamaan, perguruan tinggi agama, melarang mahasiswa dan murid-murid dan umat untuk pakai akal fikiran, maka di guru agamanya, ustaz-ustaz ulamanya dan profesor-profesornya hana lebih daripada binatang. Menurut ayatnya, ni baca kerau ni. Ya, baca kerau ni. Menurut ayat 170 dari surah Al-A'raf. Yang intinya, dia pakai akal fikiran. Memangnya, serukan baik pakai akal fikiran. Digambarkan dalam ayatnya, maka manusianya hana lebih daripada binatang, malah lebih rendah derajat daripada binatang. Ya, maka lulang dikatanya, punya kaum ulama tengku-tengku mandum didaya, so mentang droninan po tengku mentang, po ustaz, po profesor, punya ngajak kaum drone, terarone, urung masyarakat drone, baik pakai akal dalam beragama, baik pakai akal dalam menelaah Quran, maka drone sendiri sebenarnya menurut ayatnya hana lebih daripada binatang. Ya. Maka jikalau, karena nyan yang takalan, nyan piasan yang takalan. Maka topik kalinya cukup pentingnya, terutama bagi lun pribadi, tentang pemberdayaan akal fikirannya cukup penting. Hinokuh taturi raw tu. Dengan tak pakai akal fikirannya ke taturi raw tu. Berani kitanya introspeksi. Berani kitanya jujur raw ke raw tu. Berani kitanya mencari kebenaran yang faktual dalam alam. Nah, dalam alam bak taduknya, ada donyanya. Ya, kan dalam alam yang hanam terdepat pi. Ya, dengan tak pakai akal fikirannya, tanya hana kena pengut. Ya, dalam beragama, kitanya hana kena atau petakut. Ya, hana kena petakut itu petakut siksa kubur, neraka lepat neraka yang dipegahnya. Untuk nak azab pulan, nak dosa pulan. Ya, nanti PKP pulan. Itanya hana le punya ketakutan kepadanya, karena kata pakai akal fikiran kata depan duduk perkara sabah permasalahan. Dengan nak pakai akal fikiran, kitanya mampu tak berdayakan pat mentang nak kelemahan roh tu, sehingga kitanya di akhir urau, di akhir minggu, di akhir bulan, di akhir tahun dan di akhir hayat atau di akhir waktu itu mampu tak analisa kualitas hidup. Ya, mampu tak analisa kualitas hidup. Tak tepat duduk perkara tobat roh tu.
bakiban, kualitas ji bakiban. Ya, maka ji intiknya na kaitan dengan musalah. Ya, dengan na tak pakai akal pikiran, maka solat yang tak tegakkannya bisa membuat kita terhindar daripada yang hanagot, kemudian bisa terfaktualkan hasil solat selagi kita yang mutaudib. Bisa terfaktualkan seluk-beluk nilai salat kita yang manyan semasa kita yang udipnya. Ya, puagot kekurangan jipat, dia tak tepat. Ya, dan dia tak terus tingkatkan. Ya, sehingga salatnya, musalahnya untuk berfungsi je sebagai nakhoda. Ya, sebagai nakhoda udip. Dan solat adalah sebuah upaya pembinaan akal pikiran kepada kehidupan yang berkembang dan mensejahterakan. Yang di dalam jih termasuk jujur rawata. Sehingga taturi rawata. Maka tak pakai akal pikirannya, kitanya mampu tak analisa kekurangan salat-salat yang memang yang hanagot. Ya, memang salatnya bagian daripada kehidupan yang penting. Nah, dengan tak pakai akal pikirannya, kitanya hanya terombang-ombing dengan konspirasi teori-teori, dengan hadis-hadis, dongeng-dongeng yang dalam kitab hadis, dengan penakutan-penakutan yang tertera dalam doktrin agama, dengan janji-janji syurga hana lega dunia ke pancu tinga, atau dengan penakutan-penakutan neraka lega dunia ke leburkan tinga, mudah-mudahan itanya hanale tergelimang dan hanale punya keresahan tentangnya. Ya, makasih dengan tak pakai akal pikirannya kitanya udip, kitanya taturi rawat. Ya, taturi rawat. Ya, dengan taturi rawatnya kitanya bisa tak berdayakan rawat untuk kehidupan yang lebih baik, kepada pembaharuan, kepada kemajuan. God ke rawat dan bisa mungkin kepada orang lain miadro deka mampu dalam kerau tu dan bisa tak bantu orang lain. Kelagian. Ya, maka letak kaitan-kaitan yang cukup penting tentang penggunaan akal pikiran. Makanya bagi ilmu pribadi, ayat 170 kurangnya dari surah Al-A'rafnya, satu hal yang cukup membangkitkan jiwa, semangat dan marwah. Kan marwah kita yang selaku manusia. Ya, maka lunsarkan drone yang mudah-mudahnya, cobalah menggunakan akal pikiran, cobalah memberdayakan logika-logika alam. Ya, jadi biar ada yang pertimang dongeng, haba-haba dongeng yang dalam ceramah-ceramah dalam kitab-kitab hadis sebagai pedoman udip. Nya hal lagu leyan. Yang kaji tak pergi saya juga. Yang kabasian. Ya, baik lepas habis watai kepada rukun-rukun dongeng yang lagi rukun Islam yang kananya. Ya, akan terturi dengan tak pakai akal pikiran, terturi bahawa rukun Islamnya nak sesungguhnya rukun dongeng. Karenanya menyangkut dengan musalah nantinya. Ya. Musalah, salah jihnya harus berfungsi dalam udip. Harus mampu tak buktikan, harus mampu tak faktualkan hasil jih, nilai jih dalam alamnya berkiban. God dah kira, God dah kira bulan. Ya, God dah kira tahun berkiban, nilai jih berkiban. Ya. Jadi tak tepat berdebat kekurangan ji dan kelebihan kita dan apa yang perlu terus dikembangkan sehingga gedanya terus membaik dan terus maju dalam udip. Sehingga udipnya bermakna. Ya, sehingga udipnya bermakna dengan tak pakai akal pikiran. Karena dengan tak pakai akal pikiran kehnya, gedanya bisa tak analisa udip lagi lembuh benar. Ya, bisa tak evaluasi salat-salat atau buat yang pernah terpubut di masa lalu atau orangnya atau yang akan terpubut akan jelas. Ya, akhirat akan terdepat-depat.
Ya, dengan tak pakai akal pikiran akan terturi dah akhirat yang sesungguhnya. Ya, akan tertipu asal akhirat ji. Ya, jadi hana tak apreh le mudah-mudahan Tuhan gujuk. Hana le nyan. Ya, jadi hana le tak petimang dongeng-dongeng yang lagi yang rupa. Ya, punya Qurannya salah tak maknakan dan salah tak mengerti oleh yang tak pakai percaya buta datu haji hilamnya, maka nyo cukup menjerumuskan dan bisa merusak draw tu. Merusak draw tu. Dan bisa juga merusak orang lain. Jadi hana payah tak ya ombor-ombor ile tak pegang Quran nyo dari Tuhan, kitab suci pulang-pulang, temam hana tertipu, hana pakai akal pikiran, kepu guna. Maka je menurut lon Quran nyo perlu dimengerti dengan pengertian-pengertian yang na unsur ji dalam alam dengan menggunakan logika-logika yang terkait dengan alam sehingga tak tepat duduk perkara. Untuk tak melangkah kanan harus pakai akal, harus termikir. Ya, mira percaya buta yang hai pejole yang yang kabasi. Ala gole yang kaji tak kebah dia. Maka je lun sarankan kepada roro malumnyo yang muda-muda terutama harus memberdayakan akal pikiran. Memang gedayanya terkena bermaju, terbuka dan na pembaharuan dalam mudik. Sehingga gedayanya lebih manusiawi. Ya, jadi yang kalazim nyo perlu ulang pakon lu pegot jikalau dalam tulisan dunia pakon pegot jikalau karena yang terjadi dalam masyarakat dia yang dimengerti sebalik ji. Maka je urung Islam go di Aceh go di Pak Mentang menyuka bicara tentang akidah, tentang ritualitas, tentang keagamaan cukup kolot, cukup primitif. Karena hana mampu keluar daripada dogma-dogma buta. Hana mampu keluar daripada dongeng-dongeng yang kadikut dan katruk dari ya, mayoritasnya terlilit dengan dongeng-dongeng yang lainnya, maka pemakaian akal pikiran bunawanya tertindis. Ya, bicara masalah agama, nyo berjelasnya. Bicara tentang Quran, tentang agama, tertindis penggunaan akal pikiran. Maka je umum je orang Islam pakai percaya buta sebagai modal agama. Ya, pejoleh yang kabasi.